sifat-sifat grup yang pertama. Oke, sebelum ke sifat-sifat grup, ini ada apa istilahnya? Jadi di sini ketika kita punya grup G dengan operasi stir yang dilengkapi dengan operasi biner stir, kita bisa menyederhanakan penulisannya. Jadi cukup ditulis grup G, kemudian operasinya ini jadi langsung ditulis AB gitu. Jadi AB ini maknanya ada operasi biner di tengahnya di sini. Jadi tergantung si sternya, tergantung si definisi sternya. Oke, sifat yang pertama adalah suatu grup hanya memuat satu elemen identitas. Jadi dia tunggal. Buktinya bisa kalian baca sendiri. Jadi di sini buktinya, kalau kalian masih ingat di DDM2, kalau misalkan kita mau menunjukkan ketunggalan, berarti kita misalkan dia tidak tunggal, tunjukkan bahwa si E dan E aksen tadi, dia sama, gitu. Nah, tadi kan di contohnya Z, elemen identitasnya adalah 0. Jadi 0 itu pasti the one and only, tidak ada yang lainnya. Contoh kedua, masih ketunggalan juga, tapi ketunggalan si inverse. Jadi setiap elemen di grup G pasti mempunyai inverse yang tunggal. Jadi masih sama si buktinya. Jadi kita misalkan ada dua inverse. Jadi di sini misalkan kita punya A itu elemen di G. Dari sifat grup, setiap elemen punya inverse, kita misalkan A inverse dan A aksen. Kok A inverse apa ya? Ya intinya inilah. Jadi nanti kita akan tunjukkan bahwa A pangkat min 1 ini akan sama dengan A prime, A aksen. Nah, caranya di sini A inverse, A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali E. E di sini elemen identitas, ya di sini tuh kayak akal-akalan aljabar gitulah. Oh boy. Jadi di sini kenapa kita memunculkan E di sini? Ya karena ketika kita mengalihkan sebarang elemen di grup dengan elemen identitas, maka hasilnya tetap si elemen di grup tadi kan, A pangkat min 1. Nah, si E ini kita juga punya A kali A prime, A aksen. Karena si pemisalan kita tadi, aduh. Oke, A kali A aksen, ini alasannya A prime itu inverse dari A. Jadi kalau kita operasikan hasilnya si E ini kan. Nah, dari sini pakai sifat asosiatif. Jadi kurungnya bisa pindah ke depan. Kita dapatkan ini sama dengan si E. E kali A prime, kita dapatkan A prime-nya. Oke, jadi kita sudah membuktikan bahwa A pangkat min 1 itu sama dengan A aksen itu tadi. Ih, kenapa semua pada telepon? Oke, jadi itu sifat kedua. Jadi yang pertama tadi elemen identitas di G itu tunggal. Kemudian yang kedua ini setiap elemen di grup inverse-nya juga tunggal. Jadi kayak tadi di grup misalkan satu di operasi penjumlahan di Z itu inverse-nya min 1, tidak ada yang lain selain min 1. Dia saling inverse juga, min 1, inverse-nya 1.
2 inverse-nya min 2, min 2 inverse-nya 2. Oke, kemudian ada namanya sifat kanselasi. Dalam suatu grup berlaku sifat kanselasi kiri maupun kanselasi kanan. Aduh, maaf ya banyak gangguan karena urusan aula. Dalam suatu grup berlaku sifat kanselasi kiri maupun kanselasi kanan, yaitu, jadi di sini seperti mencoret, tapi hati-hati mencoretnya. Gimana ya ngomongnya? Jadi di sini kita punya AB sama dengan AC, maka didapatkan B sama dengan C. Kalau kalian bayangkan di himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan real, ini berlaku kan? Asalkan dia tidak 0. Nah, tapi di grup ini hati-hati, jadi tidak, intinya kalau di grup dia berlaku seperti ini. Caranya berarti tinggal, untuk membuktikan yang I, tinggal kita kalikan A inverse dari sebelah kiri, karena A-nya ada di sebelah kiri. Makanya kita sebut kanselasi kiri. Jadi kita hapus A sebelah kiri dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan A inverse. Karena A ini elemen di G, maka dia punya inverse. G tadi suatu grup gitu kan. Nah, jadi di sini ketika kita punya AB sama dengan AC, kita kalikan kedua ruas dari kiri oleh A inverse, kita punya yang seperti ini. Nah, di sini kita tahu sifat di grup tadi ini hasilnya E kan? Sehingga kita dapatkan B sama dengan C. Untuk yang nomor 2, ini similar, serupa. Jadi caranya tinggal mengalihkan A inverse dari sebelah kanan. Jadi hati-hati. Ini seperti mengoperasikan matriks. Jadi perkalian kanan kirinya sangat berpengaruh. Andaikan di I, kalian mengalihkannya si A inverse dari sebelah kanan, dia tidak akan hilang. Jadi jadinya kan AB A inverse sama dengan AC A inverse gitu. Sifat berikutnya, jika G suatu grup, kemudian kita punya persamaan linear kiri dan kanan. Jadi di sini AX sama dengan B, yang di sini YA sama dengan B. Jadi lihat si A-nya ada di sebelah kiri. Jadi di sini persamaannya itu si variabelnya si X, yang ini persamaannya variabelnya Y. Sehingga tujuan kita adalah mencari si X-nya gitu kan. Nah, kalau kita punya persamaan linear kiri ini dan linear kanan ini, maka masing-masing mempunyai solusi tunggal. Nah, ini jangan langsung seperti mengerjakannya, jangan seperti apa namanya di himpunan biasa ya. Jadi ini perlu kalian deskripsikan di sini. Jangan langsung dicoret-coret itu, enggak. Tapi di sini ada prosesnya. Jadi kita punya AX sama dengan B. Kemudian kita mau cari si X-nya berapa gitu kan. Sehingga kita harus menghilangkan si A. Bagaimana cara menghilangkan si A? Berarti kita harus mute. Berarti kita harus mengalihkan kedua ruas dengan A inverse dari sebelah kiri. Jadi kanselasi kiri di sini, pakai kanselasi kiri. Jadi A inverse dikali AX sama dengan A inverse B.
Dari sini kita pakai sifat asosiatif, jadi kurungnya pindah ke depan. Jadi kita punya E kali X sama dengan A inverse B. E kali X berarti X di sini, ini solusinya. Jadi A inverse B adalah solusi dari AX sama dengan B. Nah, di sini tadi bilang penyelesaiannya tunggal. Jadi teorema ini, kalau kita disuruh buktikan, cari solusinya dulu, baru kemudian tunjukkan bahwa solusi tadi tunggal. Jadi ada 2 step di sini. Setelah kita dapatkan solusi, bagaimana cara menunjukkan ketunggalan? Sama seperti tadi. Kita misalkan solusinya tidak tunggal, ada X1 dan X2. Nanti tujuan akhirnya kita tunjukkan bahwa X1 sama dengan X2. Jadi di sini kita misalkan keduanya merupakan penyelesaian, berarti memenuhi persamaannya. AX1 sama dengan B, AX2 sama dengan B. Kita punya B di sini, berarti kita samakan AX1 sama dengan AX2. Tujuan kita tadi menyamakan X1 sama dengan X2. Ya berarti tinggal kanselasi kiri A ini. Untuk yang YA sama dengan B, silakan dicoba. Jadi ya serupa juga kan. Tinggal di sini pakai kanselasi kanan. Tinggal mengalihkan A inverse dari sebelah kanan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, kemudian di sini sifat berikutnya kita punya grup G. Sebarang elemen di G akan berlaku yang pertama, inverse dari inverse elemen di G akan sama dengan si elemen itu tadi. Jadi inverse dari A inverse sama dengan A. AB inverse, jadi di sini bacanya inverse dari AB itu sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik ya. Jadi di sini B dulu, B inverse dulu. Loh, ini nggak bisa di blok. Oh, ini crop ternyata. Oke, baiklah. Jadi di sini bedakan kalau kita punya A, B inverse. Jadi mana ini? Annotate. Loh, kok hilang annotate-nya? Jadi di sini A, B inverse. Waduh, kayak enaknya. Kayak enaknya nggak bisa equation di sini. Jadi yang saya tulis barusan ini, A dikali inverse-nya si B. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan inverse dari AB. Jadi kurungnya ini sangat mempengaruhi. Tidak sama dengan, aduh, susah lagi nulisnya. Oke, jadi inverse dari AB itu B dulu, inverse-nya si B, baru dikalikan dengan inverse-nya si A. Oke. Untuk buktinya bisa dibaca. Mungkin contohnya tadi, misalkan kita punya Z dengan operasi jumlah. 1 itu inverse-nya min 1. Nah, min 1 ketika diinverskan, itu hasilnya 1. Kalau yang nomor 2, itu contohnya misalkan begini. Masih di Z dengan operasi jumlah. Inverse dari 2 ditambah 3
Ini kan sama dengan min 5. Nah, yang sebelah kanan, karena ini abelian jadi B dengan A-nya, nggak ngaruh. Ini hati-hatinya ketika kita berurusan dengan G-nya tidak abelian. Jadi B dikali A berbeda dengan A kali B. Ini kalau Z kurang tepat sih sebenarnya mencontohkannya. Inverse 3 ditambah H inverse 2. Ini kan sama dengan min 3 ditambah kok jadi gini, min 2 sama dengan min 5. Jadi hati-hati ketika ada A, B, itu tidak selalu A kali B. Barusan saya bilang ketika di Z dengan operasi jumlah ya berarti AB itu maknanya A ditambah B. Oke, sampai sini sudah pada mabuk atau masih kuat? Bu, saya mau bertanya yang slide sebelumnya, Bu. Ya, silakan. Masih bingung sama alur pembuktiannya. Oke, Maksudnya apa berarti coba itu? kita bahas pembuktiannya kalau dibaca masih bingung. Diambil sebarang A. Oke, jadi di sini kalau kita punya A di G, maka kita punya inverse juga kan? Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Kan A itu di G itu satu grup. Tadi sifat ketiga, setiap elemen di G pasti punya inverse. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. Ya mungkin kalau bingung, bisa saya tambahkan di sini. Maka terdapat inverse A di G juga. Sehingga berlaku ini A inverse A sama dengan A inverse sama dengan E. Ini dari sifat lah, gampangnya seperti itu. Kemudian, karena inverse itu di G, kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi, di sini kita itu mikirnya, jadi bayangkan A inverse itu suatu X lah misalkan. Jadi di sini karena X itu elemen di G, maka ada juga X inverse. Sehingga di sini ditulis lagi. Jadi di sini A inverse di sini dengan di sini bayangkan agak beda. Agar biar kalian tidak bingung. Jadi di sini misalkan X ya. Jadi di sini X, maka di sini kita punya X inverse. Oh, sorry. Ini memang harus A inverse. Tapi agar kalian nggak bingung, jadi di sini X adalah A inverse, sehingga di sini X inverse, jadi di sini inverse X dikali dengan si X sendiri, itu hasilnya akan sama dengan X dikali inverse X sama dengan si E gitu kan. Kalau gini bingung nggak? Jadi ini gampangannya di kalimat baris pertama, kita ubah si A jadi, si A inverse jadi X. Nah, karena X itu di G, maka kita punya inverse X gitu.
Karena kita punya inverse X, ketika kita kalikan dengan X, hasilnya juga pasti si E. Bisa diikuti? Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian dari sana, kita punya sifat sebelumnya. Kita punya elemen identitas itu tunggal. Nah, kita punya dua persamaan kan? E dengan E di sini. Kita samakanlah. Jadi kita punya A inverse dikali A itu sama dengan si ini, si inverse X kali X. Jadi kita punya persamaan yang ini. Oh, kurang pakai biru. Oke, jadi kita punya A inverse A sama dengan X dikali X inverse. Yang di sini, A kali A inverse, kita punya X inverse dikali X. Nah, dari sini kita pakai kanselasi kiri yang persamaan ini. Kanselasi kirinya, kita menghapuskan si A inverse, gitu kan? Karena tadi di sini A inverse itu elemen di G, otomatis punya inverse-nya, sehingga berlakulah seperti ini. Nah, sehingga kita kalikan lagi dengan A inverse-nya A inverse dari sebelah kiri, kita peroleh A sama dengan inverse dari A inverse. Nah, yang sini, kanselasinya yang sebelah kanan. Ini boleh kita kalikan dengan inverse-nya si A inverse atau cukup dikalikan dengan si A. Boleh, terserah. Intinya kita buat kanselasi di sini. Kita lakukan kanselasi. Yang di sini kanselasi kiri, di sini kanselasi kanan. Sehingga kita dapatkan inverse dari A inverse itu tidak lain adalah si A. Bukti yang kedua, diambil sebarang AB di G, maka operasinya, operasi binernya, AB juga pasti di G. Kemudian karena AB di G, maka dia punya inverse, gitu kan. Nah, inverse-nya ini. Dari sifat identitas, AB dikali inverse-nya, pastilah hasilnya identitas. Kemudian, yang di sini, itu kita seperti memakai, apa ya istilahnya? Itu kayak itu, Bu. Langsung dimasukin aja yang baris selanjutnya sama dan itu. Jadi, kita itu, gini, ini dari sifat, yang ini kita pakai. Jadi kita kan mau menunjukkan bahwa si inverse dari ini sama dengan ini. Nah, sehingga kita nanti mau menunjukkan ini, kita pakai ini dulu. Nanti akan kita tunjukkan bahwa dia sama dengan ini. Paham nggak maksudnya? Jadi yang pertama ini dari sifat si identitas. Yang kedua ini, kita pakai ini. Nah, ini nanti akan kita tunjukkan bahwa dia sama. Gitu. Jadi di sini, AB dikali dengan B inverse A inverse, ini akan sama dengan pakai sifat asosiatif, jadi kurungnya keluar di sini. Jadi B kali B inverse dikali A inverse. Jadi kita dapatkan di sini E, A kali A inverse juga E. Jadi ketika kita mengalihkan AB dengan ruas yang sebelah kanan ini, ternyata diperoleh si E. Kemudian kalau kita kalikan dari kiri, ini kan tadi AB dikali dengan yang sebelah kanan, yang di sini
dikali dengan yang sebelah kiri. B inverse A inverse dikali AB sama dengan, ini pakai sifat asosiatif, kita dapatkan ini E, kita peroleh ini E juga. Jadi di sini kita punya dari yang saya lingkari besar ini, berarti kan kita punya sifat si B inverse A inverse itu sama dengan inverse-nya si AB kan, berdasarkan sifat grup yang sudah kita pelajari tadi. Jika ada elemen yang bersifat ini dan ini, maka dia dikatakan inverse-nya gitu. Sehingga di sini, karena ketunggalan inverse, kan tadi ada dua. Kita punya inverse-nya si AB, kemudian kita juga punya elemen lain yang ternyata dia juga inverse-nya si AB. Dari sifat ketunggalan inverse, kita bisa simpulkan bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Gitu. Kalau kalian coba, misalkan A inverse, B inverse, kalian kalikan di sini tidak akan menghasilkan si E. Gitu. Masih bingung? Udah ya? Si ngomong aja udah di chat. Saya nggak lihat chat. Oke, kemudian di sini tadi ini ordo ya. Oke, order kayaknya besok aja deh. Maksudnya minggu depan. Oke, sampai sini materi kita. Ada pertanyaan? Untuk tugasnya, sebentar saya pilihkan aja lah. Tugasnya mana ya enaknya? Yang grup aja lah.